Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan di lingkungan masing-masing. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari perpustakaan digital pada mata kuliah perpustakaan digital yang dikontrak oleh teman-teman mahasiswa semester kelima pada tahun semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Oke, untuk mengawali topik kita, ini berkaitan dengan definisi dan konsep perpustakaan digital. Tentunya teman-teman semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan perpustakaan digital. Secara umum, konsep dari perpustakaan digital ini teman-teman sudah banyak ya insight dari bahan bacaan, jurnal ataupun yang lain. Tentu yang dipikiran teman-teman semua berkaitan dengan dua kata, perpustakaan dan digital. Nah, artinya perpustakaan digital ini berbeda dengan perpustakaan yang sifatnya konvensional. Saat ini kita sering mendengar istilah library without wall atau perpustakaan tanpa dinding. Virtual library atau perpustakaan maya, digital library atau perpustakaan digital, bahkan virtual katalog atau katalog maya, baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam literatur keperpustakaan. Istilah-istilah itu sebelumnya hanya merupakan istilah asing dan mungkin tidak mempunyai efek apa-apa bagi pustakawan, khususnya pustakawan di Indonesia. Namun istilah tersebut saat ini sudah mulai akrab gitu dengan pustakawan kita. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun ke belakang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Information and Communication Technology, dan lebih spesifiknya lagi jaringan internet yang makin merambah ke seluruh aspek termasuk ke dalam kegiatan di bidang perpustakaan. Ya, nah ini menjadi renungan kita semua bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan perpustakaan digital. Ya, nah perpustakaan saya coba bandingkan perpustakaan konvensional selama ini tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Akan tetapi namanya tetap populer di kalangan di Indonesia begitu ya, terutama di kalangan pustakawan. Pengunjung perpustakaan tidak terlalu banyak, apalagi memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini menjadi salah satu kurang menariknya koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya kurang up to date, jumlahnya tidak mencukupi, pelayanan yang kurang profesional, fasilitas juga kurang memadai, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang bisa kita kemukakan. Betulnya, nah ini berkaitan dengan digital libraries, ini dari Digital Library Federation. Pada dasarnya perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasa gitu ya. Hanya saja perpustakaan digital ini memakai prosedur kerja berbasis komputer ya. Dan sumber daya digital perpustakaan digital atau digital library menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses sumber-sumber elektronik dengan alat yang lebih menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Perpustakaan digital pada intinya di tayangan saya mungkin seperti ini adalah organisasi yang menyediakan sumber-sumber dan staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarkan, memelihara kesatuan dan mempertahankan kesinambungan koleksi-koleksi dalam format digital, sehingga selalu tersedia dan murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau ditentukan dengan istilah yang digunakan ya. Nah, seringkali kita istilah-istilah perpustakaan digital ini
Ada istilah yang sering dipertukarkan dengan perpustakaan, misalnya electronic library ataupun virtual library. Nah, bagi teman-teman semua, silahkan belajar mandiri berkaitan dengan perbedaan antara perpustakaan digital, electronic library, dan perpustakaan maya. Silahkan teman-teman bisa belajar mandiri untuk memperkuat pemahaman tentang konsep dari perpustakaan digital. Baik, yang selanjutnya ada beberapa kelebihan perpustakaan digital. Yang pertama itu berkaitan dengan ruang. Kelebihan dari perpustakaan digital yaitu menghemat ruang. Artinya koleksi perpustakaan digital kan dokumen-dokumen itu berbentuk digital. Maka penyimpanannya akan sangat efisien. Saya ambil contoh misalnya hard disk dengan kapasitas beberapa gigabyte gitu ya, misalnya 30 gigabyte atau 1 terabyte dan lain sebagainya. Itu berisi e-book ya, kurang lebih sebanyak 10.000 sampai dengan 12.000 judul eksemplar. Nah, coba dengan bayangkan dengan koleksi di perpustakaan yang konvensional. Mungkin itu ukurannya perpustakaan yang ukuran kecil sampai sedang ya. Nah, ini sangat jelas berarti kelebihan yang pertama itu menghemat. Yang kedua adalah akses ganda. Nah, ini menjadi kekurangan dari perpustakaan konvensional. Akses terhadap koleksinya bersifat tunggal. Ya, teman-teman bisa bayangkan. Artinya apabila ada sebuah buku dipinjam oleh seorang anggota perpustakaan, maka anggota yang lain akan meminjam tapi harus menunggu buku tersebut dikembalikan. Terlebih eksemplarnya banyak. Ini eksemplarnya hanya 1 sampai 2 eksemplar gitu ya. Nah, itu harus anggota perpustakaan harus menunggu dulu untuk dikembalikan. Nah, untuk koleksi digital itu tidak demikian. Jadi setiap pemakai dapat secara bersamaan menggunakan sebuah koleksi buku digital yang sama, baik untuk dibaca maupun untuk diunduh, untuk dipindahkan ke laptop atau komputernya anggota perpustakaan. Ya. Yang selanjutnya tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Nah, jadi di sini sangat jelas perpustakaan digital dapat diakses dari mana saja dengan catatan ada jaringan komputer, ya, atau komputer networking, sehingga antara komputer server di mana koleksi perpustakaan digital tersimpan dapat terhubung dengan komputer pengguna atau komputer klien. Selain jaringan, tentu saja ada syarat lainnya seperti arus listrik atau power, sehingga masing-masing komputer akan berhubungan tersebut dapat bekerja. Nah, ini ya kelebihan yang selanjutnya jelas tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, selanjutnya ada koleksi multimedia. Nah, koleksi perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang bersifat teks saja atau gambar saja. Koleksi perpustakaan digital dapat berbentuk kombinasi teks, ya, gambar, dan suara. Bahkan koleksi perpustakaan digital dapat menyimpan dokumen yang hanya bersifat gambar bergerak dan suara atau film yang tidak mungkin digantikan dengan teks. Nah, ini jelas ya koleksi di perpustakaan digital itu sangat multimedia sekali. Oke, selanjutnya murah. Nah, ini menjadi kelebihan lainnya. Secara relatif dapat dikatakan bahwa biaya untuk dokumen digital itu termasuk murah. Mungkin memang tidak sepenuhnya benar ya. Untuk memproduksi sebuah e-book mungkin perlu biaya yang cukup besar. Namun bila melihat sisi e-book yang bisa digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas dan dengan biaya yang sangat murah, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa dokumen tersebut biayanya sangat murah. Nah, ini yang murah. Nah, itu kelebihan perpustakaan. Baik, teman-teman, saya kira cukup sebagai pengantar di konsep perpustakaan digital ya. Silakan teman-teman akses video lecture ini di
LMS-nya spada.id.edu, nanti akan disertakan linknya. Selamat belajar teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.